5 tahun yang lalu ya Pak ya. Di rumah dinas saya, insya Allah kalau Pak Mahfud dulu tidak jadi wapres, hari inilah saatnya. Kita tidak pernah main-main soal itu. Dan kedua, kemarin saya datang ke beberapa titik di Indonesia dan saya mencoba menjumpai anak-anak muda. Pada kesempatan hari ini kembali saya akan menggunakan kalimat optimis. Saya dan Pak Mahfud melamar anak-anak muda untuk terlibat dalam pemenangan ini karena itulah masa depan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang luar biasa untuk jawab Capres kita Ganjar Pranowo ya. Luar biasa. Sepertinya kami para MC pada malam hari ini harus belajar bagaimana caranya public speaking yang baik seperti Bapak Ganjar barusan. Karena yang Bapak sampaikan itu tidak hanya sekedar menyampaikan visi misi Pak, tapi begitu mengena ke hati kami. Terima kasih banyak Pak. Dan memang pada kesempatan kali ini pula rasanya semua yang hadir di sini terutama kaum milenial udah nggak sabar nih buat nanya ya. Tapi mohon maaf sebelumnya Bapak, biasanya pertanyaan milenial ini ya memang unpredictable. Tapi saya yakin Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud pasti mampu untuk menjawabnya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk Bapak Ganjar Pranowo, calon presiden 2024. Baik, kita langsung saja akan ke sesi pertanyaan. Kita akan membuka pertanyaan bagi muda-mudi yang berada di sini bisa bertanya langsung kepada Capres dan Cawapres kita. Luar biasa. Ini penanya pertama Boleh? kita Bapak, Ini silakan. ada penanya pertama. Ini salah satu influencer ternama juga. Ya, influencer Silakan, ini ya. MC. Boleh diberikan mic-nya. MC. Ya Pak. Oke. Boleh nggak yang pertama adalah perempuan dulu? Baik, Baik. luar biasa. Siap, Ini mohon maaf. langsung dari Pak Ganjar ya, yang Ya, ya, ya. perempuan dulu, ladies Sabar first. ya, sabar, baik. Silakan perempuan Silakan terlebih dulu. yang perempuan. Ada ya perempuan? Silakan. Siapa? Nah, Oh, ya. Oke, silakan. ini ada Mbak Alia juga ini, salah satu idola anak muda masa Iya, kini. Mbak Alia Mas Said, Ya, silakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ganjar dan Mbak Mahfud. Saya sebagai mahasiswa psikologi dan juga public figure ingin menanyakan, menurut pemahaman saya kesehatan mental masyarakat menjadi syarat penting bagi Indonesia jika ingin menikmati bonus demografi. Yang ingin saya tanyakan sejauh apa keseriusan pemerintah memandang isu terkait tersebut. Terima kasih. Baik. Wow. Oke, luar biasa pertanyaan. Mau langsung dijawab Bapak? Langsung? Silakan. Iya. Siapa namanya? Alia Pak. Alia. Terima kasih Alia. Terima kasih Pak. Alia, saya sedang bersama istri saya, sedang bersama anak saya. Dengan anak saya bercerita bagaimana saya bisa paham apa yang dipikirkan oleh anak-anak muda. Dan ternyata salah satu adalah tentang mental health. Yang kedua saya cerita dengan istri saya, bagaimana kemudian perang orang tua, termasuk ketika parenting mesti dilakukan. Ya tentu sebagai ibu istri saya rasanya jauh lebih memahami situasi psikologis itu. Apa yang terjadi? 2 kali saya melakukan diskusi ini bertemu dengan anak-anak muda. Yang pertama ketika podcast. Pada saat podcast ada penyintas yang bercerita bagaimana kesehatan mental itu super serius yang tidak boleh dilupakan. Lalu saya tanya, bro, kenapa masalah itu muncul? Pak, era sekarang kami ini masuk sandwich generations. Kami seperti terhimpit, double burden kadang-kadang multi burden gitu. Kami memikir diri sendiri, kami juga memikirkan orang tua. Maka tekanan-tekanan itu muncul. Hari ini yang dilakukan adalah parenting mulai dari keluarga, di sekolah, bimbingan konseling mesti wajib. Yang ketiga, pemerintah harus memberikan fasilitas agar anak-anak kita yang punya persoalan itu bisa mengadu, bisa konsultasi, dan nyaman untuk menyelesaikan itu. Dan ini butuh keterlibatan semuanya. Begitu.
dekat sekali Pak, ini salah satu mimpi saya juga. Perkenalkan, nama saya Ibnu Wardani, saya salah satu content creator yang baru saja memulai mungkin 2 tahun terakhir ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan tutupnya TikTok Shop? Kebetulan kita sebagai anak muda, seperti yang tadi disampaikan juga bahwa bonus demografi kita juga cukup tinggi gitu. Dan kebetulan anak muda itu bergerak dalam industri digital dan ekonomi digital. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mas Ibnu. Baik, silakan Bapak. Mas Ibnu, terima kasih. Siapa? Saya mendapatkan 2 masukan. Yang pertama dari pedagang pasar tradisional yang tiba-tiba dia menyampaikan, wow Pak, kok nggak ada yang beli ya Pak? Ternyata terjadi migrasi para pembeli dan penjual di dunia maya. Salah satunya yang Anda sebut. Tapi di Cirebon saya juga mendapatkan masukan dari 2 gadis muda yang mereka memang sangat aktif jualan itu. Satu mengatakan, pemerintah tolonglah kami karena pasar kami tutup. Yang kedua mengatakan, Pak ini hak kami, apakah kami dilarang jualan? Tidak, konstitusi kita tidak melarang orang mencari pekerjaan. Maka yang dilakukan adalah satu saja, kita mesti mengatur. Sekali lagi, kita mesti mengatur agar ada keseimbangan itu dan kita mesti memproyeksikan betapa ekonomi digital betul-betul persis seperti yang saya sampaikan tadi akan kita hadapi. Turbulensi ekonomi digital ini nanti kelak akan muncul terus-menerus. Maka tugas pemerintah hari ini adalah mengatur, memproyeksikan, dan kita cepat tanggap agar kita juga bisa mengelola itu dengan baik. Itu kuncinya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Semoga menjawab. Mungkin Pak Mahfud ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup baik, Sudah terima cukup kasih. baik. Baik, kami masih melanjutkan sesi mendengar ini. Banyak sekali nampaknya, boleh? Di belakang ada, Ya, di 1, samping 2, sana 3, juga 4. boleh. Silahkan panitia bisa memberikan mic-nya langsung. Ya, silakan. Baik, silakan panitia. Yang milenial diutamakan. Milenial kebetulan dan Gen Z, bukan silakan. milenial. Pada saat Mas Ganjar menjadi presiden, apakah akan memberikan karpet merah kepada anaknya? Terima kasih. Saya Kadri Muhammad, musisi dan pengacara. Terima kasih Mas Kadri, terima kasih banyak. Dan saya sangat kenal dengan Mas Kadri. Karena hampir 2 jam beliau ngebrief saya soal IP, soal royalty, dan nasib para seniman. Makasih Mas. Saya mungkin akan kasih baju merah aja ke dia. Buat saya sebenarnya yang penting adalah bagaimana semua punya kompetensi dan bisa berkompetisi yang sehat. Saya menyadari Mas Kadri, saya dan Pak Mahfud ini beda tipis, Betty gitu ya Pak. Betty-nya dari sisi usia beda tipis. Saya kira hanya beda beberapa bulan saya dengan Pak Mahfud. Tanggal lahirnya maksudnya, kalau tahunnya agak jauh gitu Pak ya. Yang kedua beliau pengalamannya di 3 institusi, kalau trias politika udah lengkap. Saya cuma 2. Yang saya sadari adalah kekuasaan itu ada batasnya dan kekuasaan itu menggoda. Maka kita harus punya kontrol diri dan tahu diri. Dan saya kepingin semua yang sekolah, investasi, pendidikan, kelak kemudian siapapun akan bisa menjadi apapun melalui jalur yang fair. Saya tidak mau kelak kemudian anaknya Mas Kadri akan kalah dengan alam karena anak presiden. Saya tidak mau anaknya Mas Kadri akan kalah dengan anak bupati. Saya tidak mau anak Mas Kadri akan kalah dengan anak gubernur atau pejabat siapapun. Karena itulah penting teman-teman hadir untuk kemudian memberikan kepada saya saran, kritik, kontrol, karena semua butuh proses. Wow, sudah sangat terjawab.
Dan jawaban itu diberikan standing ovation oleh Mas Kadri Muhammad sendiri. Terima kasih Bapak Ganjar. Ya, jadi tadi Bapak sempat bilang akan melamar kami anak muda Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak melamar kami anak muda Indonesia? Kalau sudah dilamar, mau dibawa kemana kami? Dan apa yang akan meyakinkan kami untuk menerima lamaran Bapak? Oke. Wah, Ya, siap. Ini tertantang ini. Ini ditantang Pak. Mbak siapa namanya Mbak? Stella. Mas Jupri tenang, Mas Jupri tenang. Mas Jupri tenang. Ya, ini hanya untuk yang milenial Gen Z, yang kolonial enggak. Mbak siapa namanya? Stella, Stella. Bapak. Saya punya contoh. Sino, kamu sini Sin. Ya enggak, ini saya orang yang menemukan dia pertama. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya Sin ya. Ada dikasih mic enggak di Sino? Oke. Sin, kamu cerita, kamu saat ketemu saya pertama di mana Sin? Waktu itu di acara pembekalan caleg Pak Ganjar. Ya kamu tak suruh ngapain? Naik ke meja Mas waktu itu. Terus ngapain kamu? Disuruh cerita tentang harapan anak muda ke para caleg dari anak yang waktu itu saya masih SMA Pak Ganjar. Apa yang kamu katakan pada para caleg? Saya cerita waktu itu bahwa politik Indonesia saat ini butuh harapan. Bukan sekedar baliho billboard, tapi ada bukti nyata dan keterlibatan anak muda di situ. Mulai kapan kamu kemudian tertarik untuk ikut politik dan kemudian sampai sekarang? Sekarang kamu Saya mahasiswa? waktu ini saat ini jadi mahasiswa Mas. Jadi mahasiswa. S1. Terus? Saya pertama kali tertarik waktu SMP. Tapi yang membuat saya tertarik saya harus masuk politik praktis adalah saat saya bertemu dengan jenengan waktu itu. Dia anak Jawa Timur Mbak. Saya temukan dengan kawan-kawan, saya suruh ngeritik para caleg. Saya suruh naik meja dan semua geger. Sejak saat itu rasanya dia jatuh cinta dan dia mau ngerti. Lalu saya katakan, Sen, kalau mau jadi politisi kamu harus ada mentornya. Maka kamu sekarang terlibat dan mentormu adalah saya. Sudah siap masuk? Siap. Dan saya akan cari seluruh talenta anak muda Indonesia untuk menjadi juru bicara saya. Dan silahkan mendaftar kepada Pak Arsad yang ganteng tadi itu. Oke. Saya hanya kepingin dari seluruh konsepsi saya dan Pak Mahfud nanti akan diterjemahkan oleh anak-anak muda. Dan di depan kamera, biarlah mereka yang menjelaskan secara detail. Karena itulah representasi itu. Siap Bapak. Terima kasih. Luar biasa. Ini yang menarik dari Bapak Ganjar, memberikan jawaban dengan contoh yang sulit dibantah.